Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Sabrina Syadewi dengan NIM 242101060016. Di sini saya ingin menjelaskan tentang masalah-masalah pendidikan di Indonesia yang sudah sering terjadi di Indonesia. Nah, saya membuat video ini karena saya mendapatkan tugas dari guru pengampu mata kuliah ilmu pendidikan. Oke, langsung saja. Masalah-masalah pendidikan di Indonesia yang umum terjadi itu banyak ya, tapi kita juga sebenarnya harus tahu solusinya itu apa saja. Nah, masalah yang pertama itu adalah keterbatasan akses pendidikan. Keterbatasan akses pendidikan itu biasanya itu dirasakan pada anak-anak kecil yang ada di desa-desa terpencil, ya seperti pelosok-pelosok seperti itu. Di sana mereka cenderung merasa tidak nyaman sekolah. Karena apa? Karena dana-dana BOS yang semestinya masuk ke sana itu tidak masuk, tidak sampai di sana. Jadi kurangnya akses itu bisa menghambat belajar mengajar seperti itu. Jadi untuk solusinya adalah pemerintah itu diharap untuk membangun lebih banyak sekolah atau lebih cepat memberikan dana BOS kepada sekolah-sekolah yang ada di desa-desa terpencil itu, supaya sekolah-sekolah yang sebelumnya tidak layak dipakai itu bisa layak untuk dipakai anak-anak yang ada di perdesaan itu, dan menyiapkan transportasi yang terjangkau. Karena biasanya faktor transportasi juga menjadi faktor utama masalah dalam belajar. Oke. Untuk yang kedua itu adalah kurangnya kualitas guru. Kurangnya kualitas guru itu juga bisa menjadi faktor atau masalah pendidikan. Karena apa? Karena seorang guru itu dicetak untuk bisa mengajar dan mendidik anak-anak muridnya sebaik mungkin. Jika guru tidak mengerti atau kurang dalam penyampaian pelajaran atau tidak tahu tentang cara mendidik, ya pastinya seperti kurang, seperti gimana ya? Intinya gini, gurunya saja tidak bisa, apalagi muridnya, seperti itu. Jadi ini biasanya itu dikarenakan kurangnya pelatihan. Jadi kayak guru itu lebih cenderung tidak bisa menggunakan AI seperti itu. Kurangnya pelatihan atau sertifikasi yang lemah, dan kurangnya insentif untuk menarik guru-guru berkualitas kurangnya intensif untuk menarik guru-guru berkualitas seperti itu. Jadi untuk pendidikan yang akan diberikan kepada muridnya itu guru masih belum menguasai gitu. Jadi solusi untuk masalah ini adalah meningkatkan pelatihan untuk guru dan meningkatkan sistem sertifikasi serta memberikan insentif yang menarik untuk para tenaga pendidik seperti itu. Kemudian kurikulum yang tidak relevan. Mengapa kurikulum yang tidak relevan menjadi masalah pendidikan? Karena ya kurikulum Indonesia ini sudah dianggap tidak memadai ya, dan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ya mungkin karena seringnya berganti-ganti kurikulum seperti itu. Jadi tidak menetap seperti sekarang, sudah menjadi kurikulum merdeka seperti itu. Solusinya adalah perlu dilakukan adanya revolusi kurikulum untuk memastikan bahwa semua siswa dilatih dengan berbagai macam keterampilan yang relevan dengan dunia kerja modern. Jadi sebenarnya kita itu harus mengajar murid dengan sesuai kemampuan mereka. Kalau mereka suka melukis, ya kita ajarkan melukis, tapi tidak melupakan tentang pelajaran umum yang ada. Cuma kita tidak boleh menekankan seperti itu.
Ya menekankan memang iya, tapi karena intelektual murid itu berbeda-beda, jadi kita lebih memfokuskan pada apa yang mereka bakati seperti itu. Kemudian masalah yang keempat adalah finansial siswa. Masalah finansial itu sudah umum terjadi ya. Karena memang biaya pendidikan yang tinggi itu masih menjadi hambatan bagi para siswa. Setiap orang memiliki kondisi finansial yang berbeda-beda, dan hal ini pasti menjadikan masalah bagi siswa-siswa yang keluarganya kurang akan penghasilan seperti itu. Jadi solusinya adalah pemerintah itu diharapkan melakukan program beasiswa dan membantu keuangan untuk semua siswa yang kekurangan finansial untuk untuk bisa meneruskan sekolah seperti itu. Jadi dengan adanya program beasiswa tadi, siswa-siswa yang mana finansialnya kurang ini dia itu tergerak untuk ada program beasiswa, jadi aku tidak khawatir untuk biaya kedepannya seperti itu. Kemudian kemiskinan dan putus sekolah. Kemiskinan memang sudah umum ya di Indonesia, karena memang ekonomi yang tidak baik seperti itu. Kemiskinan itu menjadi kendala pendidikan karena kurangnya ekonomi orang tua, atau bisa saja terkendala dalam melanjutkan sekolah kan. Dia jadi kayak terkendala gitu dalam melanjutkan sekolahnya. Karena apa? Ya tidak punya duit tadi itu. Hampir sama seperti yang kurangnya finansial tadi. Kemudian solusinya apa? Solusinya adalah meningkatkan bantuan sosial bagi kalangan yang membutuhkan, atau meningkatkan pembangunan ekonomi di berbagai daerah. Jadi mungkin pemerintah itu membangun sekolah-sekolah peduli gitu ya, kayak jadi itu kalau bisa memang dikhususkan untuk para warga-warga miskin yang putus sekolah, atau memang yang emang tidak punya uang untuk bisa meneruskan, kayak mungkin dimurahkan atau mungkin juga digratiskan seperti itu. Kemudian kurangnya keterlibatan orang tua dalam pembelajaran seperti itu. Karena masalah ini itu disebabkan karena kurangnya partisipasi orang tua dalam dunia pendidikan anaknya. Nah, karena orang tua itu berperan penting ya dalam perkembangan pendidikan anaknya. Karena seperti kita ketahui, orang tua itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kalau dari orang tuanya saja tidak menyemangati, atau seperti kayak acuh tak acuh pada perkembangan dan pendidikan anaknya, ya anak jadinya kan kayak malas gitu, tidak ada penyemangatnya seperti itu. Jadi solusinya adalah orang tua diharapkan selalu memperhatikan sekecil apapun perkembangan anaknya dan memberikan semangat penuh pada setiap harinya. Karena semangat atau motivasi dari orang tua itu berperan penting dalam diri anak-anak seperti itu. Kemudian kurangnya fasilitas pendidikan. Ini sering terjadi karena apa? Karena kita ketahui selama ini banyak sekolah-sekolah yang masih minim fasilitasnya seperti itu. Seperti tidak ada perpustakaan sekolah atau laboratorium sekolah dan ruang kelas yang tidak memadai. Ya solusinya apa? Solusinya adalah mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk menangani infrastruktur yang kurang di setiap sekolah. Nah, dengan ini pemerintah itu diharapkan untuk lebih memperhatikan ya kehidupan anak bangsa. Karena apa? Karena anak bangsa adalah penerus yang akan datang seperti itu. Kalau dari fasilitasnya saja sudah kurang, biasanya anak-anak itu cenderung seperti malas. Karena apa? Karena itu tadi kurang nyaman seperti itu. Jadi biarkan anak-anak bangsa ini belajar dengan nyaman, aman, tidak khawatir akan roboh, tidak khawatir akan adanya sewaktu-waktu
malapetaka yang akan mengenai mereka, seperti itu. Jadi mungkin ini saja penjelasan tentang masalah pendidikan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada salah kata dan mungkin salah penjelasan di dalam sini, karena saya juga manusia yang tidak luput akan salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.